Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Excel akuntansi usaha komersial versi 221. Aplikasi ini adalah aplikasi yang terbaru ya teman-teman. Ini dipergunakan untuk teman-teman semua yang memiliki usaha dagang ya, yang memiliki usaha perdagangan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ya, di bidang penjualan suatu produk. Nah, ini langsung saja. Ini adalah menu formnya ya. Ini menu formnya. Di sini saya langsung masukkan saja username-nya. Lalu di sini ada password. Lalu saya login. Oke. Nah, ini adalah form ya, form company profilnya ya. Di sini ada menu-menunya, ada menu setting, menu kas dan bank, menu pembelian dan penjualan, ada menu jurnal memorial, ada menu laporan, ada menu penyusutan, ada menu rincian dan invoice. Oke, yang pertama di sini ada menu setting. Ya, ada menu setting. Di sini ada setting COA, ada setting rekanan usaha dan note. Setting COA saya klik, ini adalah setting COA-nya ya. Nah, nama-nama akun ini bisa dirubah ya teman-teman ya. Ini bisa dirubah ya sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini sudah saya berikan contoh, saya sudah inputkan saldo ya, saldo awal. Dan di sini sudah balance ya. Balance saldo awalnya. Jadi di kolom yang putih ini teman-teman bisa mengubah dan bisa menginput ya. Oke, saya klik back. Di sini ada menu rekanan usaha. Nah, ini ada menu rekanan usaha. Ya, di sini nama rekanan, ada jenis rekanannya. Terus ada NPWP, lalu ada alamat dan nomor telepon. Ya, ini dia. Ya, saya sudah input sampai dengan nomor berapa ini? Nomor 30. Oke, selanjutnya saya klik back. Di sini ada menu note ya. Note ini adalah catatan ya. Catatan ini bisa diinput sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti di sini akan ngelink ke form invoice ya. Di sini. Oke, saya klik back. Saya klik back lagi. Di sini ada menu kas dan bank. Nah, di sini adalah menu jurnal kas dan bank. Di sini ada jurnal kas. Ada jurnal bank 1, ada jurnal bank 2, dan jurnal kas dan bank lain. Ya, di sini ada jurnal kas. Ya, ada jurnal kas. Terus di sini ada jurnal bank 1-nya ya. Nah, di sini bisa diperhatikan. Ya. Terus di sini ada jurnal bank kedua. Lalu ada jurnal kas dan bank lain. Ya. Ini bisa berubah ya teman-teman ya. Namanya ini bisa berubah sesuai dengan data COA ya. Oke. Lalu di sini ada jurnal pembelian dan penjualan. Nah, di sini ada jurnal pembeliannya. Ini jurnal pembeliannya ya. Jadi di sini pembelian non tunai ya. Bisa pembelian non tunai di sini. Lalu di sini ada jurnal penjualan non tunai. Nah, di sini. Ya. Lalu saya klik back. Di sini ada jurnal memorial ya. Atau jurnal penyesuaian ya, lebih tepatnya di sini. Saya klik back lagi. Di sini ada menu laporan. Nah, di sini ada sudah otomatis ya, aplikasi ini sini sudah otomatis ketika user menginput jurnal kas dan bank,
ataupun input jurnal pembelian dan penjualan, atau menginput jurnal memorial, maka secara otomatis aplikasi ini akan menghasilkan laporan seperti buku besar. Nah, ini laporan buku besarnya seperti ini. Ya, jadi sudah otomatis di sini. Seperti contoh di sini ya, untuk kas ya, saldo akhirnya 864780 ya. Coba saya lihat. Nih, 864780 sama ya. Saldo akhirnya kas udah sama. Ya, sekarang saya mau lihat untuk Bank BCA. Saldo akhirnya 15.792.835. Coba saya klik di sini Bank BCA ya, karena bank 1 15.792.835 sama ya. Oke. Begitu juga di buku besar untuk Bank Mandiri. Itu saldo akhirnya 643.950. Saya cek lagi di kas dan bank 643.950 sama. Ya. Lalu di sini ada bank asing ya, atau mata uang asing 43.300. Saya klik ini bank asing 43.300 sama ya. Oke. Selanjutnya di sini ada apa lagi nih? Banyak ya. Jadi buku besar ini sudah sesuai dengan masing-masing akunnya ya. Di sini ada piutang usaha, ada cadangan piutang tidak tertagih, ada piutang pihak berelasi ya. Panjang di sini ya sampai ke bawah. Jadi semua akun tuh ada buku besarnya masing-masing di sini. Sudah otomatis ya jadi. Oke. Selanjutnya di sini ada neraca lajur. Nah, ini neraca lajurnya. Ini neraca lajur. Bisa diperhatikan paling bawahnya di sini balance ya. 1718521 235. Di sini 1718521 235 balance antara kiri dan kanan. Lalu di sini adalah laba ruginya ya. Menghasilkan laba rugi menghasilkan laba ya di sini 121293046. Nanti kita bisa lihat. Lalu di sini untuk neracanya balance ya. Setelah terdapat masukan laba rugi sebesar 121293046, maka posisi keuangannya menjadi seimbang ya. 1677514 281 1677514 281 seimbang ya. Jadi udah otomatis ya teman-teman aplikasi ini. Oke, selanjutnya selain neraca lajur ada HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini harga pokok penjualannya ya. Report harga pokok penjualan dan produksi ya. Nih. Dia sudah otomatis. Oke, di sini ada laba rugi ya. Nah, ini dan harga pokok barang dagangan ya. Ini 30.399.454 itu berasal dari harga pokok penjualan ini. 30.399.454. Ya, di laba rugi sudah otomatis ya. Oke. Ini tuh. Nah, menghasilkan laba sebesar 121293046. Bisa kita lihat di neraca lajur ini. 121293046. Ya. Tuh, 121293046 sudah balance ya. Jadi otomatis ya teman-teman, ini aplikasi ini sudah otomatis menghasilkan laporan secara otomatis. Nah, sekarang kita lihat neracanya. Nah, ini neracanya. Laporan neracanya. Ya.
Ini untuk jumlah aktiva dan asetnya atau aset 167751421. Sekarang kita lihat untuk kewajiban dan ekuitasnya 167751421. 167751421. Udah otomatis ya, udah balance. Jadi tergantung dari jurnal ya teman-teman ya. Lalu di sini ada arus kas. Oke, ini arus kasnya. Di aplikasi ini untuk laporan arus kas itu menggunakan metode langsung. Ya, itu sudah otomatis. Nah, ini dia. Menghasilkan kas akhir periode 703.907.615. Ya. Oke, di sini ada rekonsiliasi kas dan bank. Nah, ini laporan rekonsiliasi antara kas dan bank. Ya. Lalu di sini ada perubahan modal. Ini adalah laporan perubahan modalnya. Modal awalnya itu 800 juta. Lalu ada laba rugi ditahan 236040 yang berasal dari saldo awal ya di sini. 236040. Di menu laporan di perubahan modal 236040, lalu ditambahkan laba rugi tahun berjalan 121293046 sehingga ada kenaikan modal ya. Modal akhirnya 115733046. Enak ya pokoknya ini. Oke, saya klik back. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan menu penyusutan ya, teman-teman. Nah, di sini pada aplikasi ini untuk penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini teman-teman di sini bisa input asetnya ya. Aset tetapnya dia masuk golongan aset tetap tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor, peralatan usaha. Ya. Lalu kode nomor aset tetap, nama aset, di sini tinggal input aja. Lalu tanggal perolehannya tanggal berapa, terus berapa unit, harga per unitnya berapa, lalu umur ekonomisnya berapa, dan jika memang ada kebijakan nilai residu, maka tinggal input nilai residunya. Nah, ketika teman-teman menginput ini, secara otomatis aplikasi ini akan menghasilkan laporan penyusutan seperti ini. Nah, ini laporan penyusutannya. Ya, ya sudah otomatis tuh. Sudah otomatis. Jika teman-teman ingin, ini adalah kontrol ya. Jika teman-teman ingin melihat all, berarti all semua aset tetap, maka nanti report ini akan menghasilkan semua aset tetap. Semua golongan aset tetap ya. Nah, di sini golongan aset, semua jenis aset, nilai perolehan itu adalah nilai perolehan keseluruhan. Lalu akumulasi tahun lalu, penyusutan tahun ini, lalu total akumulasi dan nilai sisa buku. Misalkan saya mau melihat yang untuk tanah saja, maka aplikasi ini akan menghasilkan aktiva tetap berupa tanah saja. Saya ingin melihat untuk bangunan. Nah, itu bangunan. Ada dua ya, bangunan untuk kantor dan gudang. Udah otomatis ya. Lalu untuk mesin. Mesin ya. Bisa dilihat di sini nilai perolehannya 170 juta. Tuh, nilai perolehannya. Ada 2 unit ya. Satu unit harga per unitnya 85 juta, jumlahnya 170 juta. Untuk penyusutan tahun ini 1416667 ya. Lalu saya mau masukin kendaraan, maka otomatis dia akan menghasilkan aset berupa kendaraan saja. Kayak gini ya. Lalu peralatan kantor. Tuh, ya kan? Lalu peralatan usaha. Tuh. Jadi udah otomatis ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya pilih all aja, saya kembalikan. Oke, saya klik back. Lalu di sini ada penyusutan pergolongannya ya. Nah, ini dia. Ini dia. Penyusutan pergolongannya.
Ya tinggal print aja ya teman-teman ya. Oke, saya klik back. Selain itu aplikasi ini juga terdapat menu rincian ya. Nah, di sini menu rincian ya. Nah, di sini ada rincian pembelian tunainya. Nah, ini dia sudah otomatis. Jadi semua pembelian ini ya. Pembelian. Jadi pembelian kepada nama rekanan ini, semuanya ini, nah totalnya ini. Nih. Total pembeliannya. Lalu saya klik back, di sini ada pembelian non tunai. Nih, ini pembelian non tunai ya. Pembelian non tunainya. Jadi pembelian tunai sudah termasuk sudah ada PPN masukannya, sudah ada hutang PPh-nya kalau memang ada gitu. Ya sudah otomatis di sini. Lalu di sini ada pembelian non tunainya juga sama, ada pembelian dan PPN masukannya. Jadi kita bisa mengontrol ya dari total pembelian berapa sih PPN masukannya di sini. Nah, tuh. Oke, selanjutnya di sini ada penjualan tunai. Nah, di sini ada PPN keluarannya juga ya. Tuh, penjual nih. Khusus untuk rincian penjualan tunainya. Nih. Lalu ada penjualan non tunai. Ya. Lalu ada juga hutang usaha, rincian hutang usahanya. Nah, di sini disediakan juga kolom saldo tahun sebelumnya kalau memang di tahun sebelumnya ada saldo hutang usaha ya, tinggal di input di sini. Misalkan ada 1 juta. Nah, tinggal input, nanti dia akan bertambah sendiri. Di sini ya. Jadi 12.320 menjadi 13.320 tuh. Karena tidak ada maka nggak perlu. Oke. Ini rincian hutang usaha. Di sini ada rincian piutang usaha. Ini piutang usahanya ya. Piutang usaha. Lalu di sini ada hutang umum ya. Nah, ini adalah hutang-hutang umum kayak misalkan hutang pegawai, hutang pihak berelasi kayak gitu ya. Nah, di sini ada hutang umum yaitu hutang Bank Mandiri ini sebesar 500 juta. Oh, 500 juta. Bisa kita lihat di neracanya coba. Di laporan neracanya. Neraca hutang bank jangka panjang ya 500 juta nih. Sudah masuk di sini, benar ya. Oke, di sini kita lihat kembali ke hutang umum ya 500 juta. Terus di sini ada piutang umum. Oh, ternyata ada piutang atas nama Angga nih, hutang apa nih 500.000. Bisa kita lihat di sini. Di laporan, menu laporan, lalu kita lihat di neraca untuk piutang. Oh, 500.000 ternyata piutang pegawai ya teman-teman nih, piutang pegawai. Ya, piutang pegawai itu 500.000. Oke, selanjutnya menu rincian piutang umum sudah ya, piutang umum sudah. Lalu di sini ada menu invoice. Nah, di sini invoice-nya. Di sini input invoice tunai. Di sini penjualan tunainya ya. Di sini sudah ada sebagai patokan. Nanti di sini teman-teman tinggal melengkapi tanggal, nomor faktur, uraian transaksi, lalu note. Nah, note ini nanti akan berasal dari ini nih di sini, berasal dari sini ya. Nah, berasal dari sini. Ya, untuk note itu. Nanti dia akan ngelink ke invoice ya. Nih. Ya. Sekarang bisa dilihat di sini ya. Ada 3 invoice, yaitu PT Ilmu Berkah, PT Adidaya Anugrah, PT Ilmu Berkah 2 ya. Kita lihat invoice tunainya. Nah, ini invoice tunainya. Kodenya invoice 01 ya. Nih. Nomor 1 atas nama Ilmu Berkah. Nomor 2 atas nama Adidaya Anugrah ya. Tuh. Ini invoice-nya. Nah, di sini tuh sudah ada atas nama Ilmu Berkah 2, penjualan jasa ya, ada pemotongan PPh
sebesar kita menjual jasa lalu dipotong PPA sebesar 20.000 oleh mereka ya, oleh PT Ilmu Berkah 2. Lalu PT Ilmu Berkah 2 membayar kepada kita itu sebesar 1.080.000 ya. Dan 100.000 ini sebagai PPN keluaran ya, dan PPN masukan bagi mereka. Oke, di sini ada invoice non tunai ya, untuk penjualan non tunai nih. Ya. Lalu di sini invoice non tunainya, invoice 02. Nah, otomatis ya teman-teman tuh. Kalau nggak ada, nggak ada jadi. Oke. Nah, seperti itulah aplikasi Excel akuntansi usaha komersial versi 221. Jadi aplikasi ini cocok sekali untuk teman-teman yang memiliki usaha di bidang perdagangan suatu produk ya. Sangat cocok sekali ya. Sudah lengkap lah gitu. Lebih mudah, lebih simpel. Hanya dengan cara menginput jurnal saja nanti sudah otomatis ya. Sudah otomatis dia akan menghasilkan laporan yang dibutuhkan kayak gitu ya. Nah, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel Macro ya. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki aplikasi ini ataupun ingin memperoleh aplikasi ini ataupun ingin menggunakan aplikasi ini, bisa langsung hubungi saya saja di nomor yang ada di deskripsi video ini. Ya, silakan telepon saya, silakan WA saya, ataupun lewat email juga bisa. Ya, silakan kapanpun hubungi saya, pasti akan saya layani ya. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.